Nita baru saja menyelesaikan kuliahnya di bidang arsitektur dan sangat bersemangat saat dia diterima bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Ini adalah kesempatan bagi Nita. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik di tempat dia bekerja. Namun, dia tidak menyadari bahwa pekerjaannya yang baru ini akan membawanya ke dalam sebuah kisah horor yang tak terbayangkan. Hari pertama Nita di kantor baru, suasana berjalan dengan lancar. Dia disambut dengan hangat oleh rekan-rekan kerja baru dan diberi arahan singkat oleh pimpinannya yang bernama Pak Arif. Kantor tersebut adalah gedung modern yang megah, dengan desain arsitektur yang mengesankan. Nita sangat bersemangat untuk memulai pekerjaannya dan mendapatkan pengalaman baru di kantor barunya. Namun, saat hari-hari mulai berlalu, Nita merasa sedikit tertekan oleh tuntutan pekerjaan yang tinggi. Dengan jadwal yang padat dan tenggang waktu yang ketat, dia sering harus bekerja hingga malam. Suatu hari saat Nita pulang malam karena ada beberapa pekerjaan yang harus selesai, suasana kantor berubah menjadi sangat sunyi dan menakutkan. Hanya ada sedikit cahaya yang menyinari koridor kantor dan suara mesin printer yang sesekali berbunyi menjadi satu-satunya suara di kantor. Saat Nita sedang sibuk menggambar desain di ruang kerjanya, dia mulai merasakan ketidaknyamanan. Suasana di kantor terasa semakin dingin dan gelap, meskipun lampu-lampu masih menyala. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Nita mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi karena rasa takut yang begitu kuat ia membuat bulu kuduknya mulai merinding. Di tengah kesibukannya, Nita mendengar suara langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan dari koridor di luar ruangannya. Suara itu terdengar seperti langkah seseorang sedang berjalan dengan perlahan, tetapi ketika dia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Nita mulai merasa cemas, tetapi dia mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam dan kembali ke pekerjaannya. Saat malam semakin larut, Nita memutuskan untuk pergi ke toilet kantor. Toilet di kantor tersebut terletak di bagian belakang gedung dan tampak sangat bersih dan modern. Namun, begitu Nita memasuki toilet, suasananya terasa berbeda. Ruangan itu terasa dingin dan lembab, dan lampu di atas cermin berkedip-kedip. Nita merasa tidak nyaman saat berada di toilet. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara bisikan lembut yang tidak jelas. Dia melihat ke cermin dan merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Namun, ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Dia mulai merasa sangat cemas dan memutuskan untuk segera kembali ke ruang kerjanya. Ketika Nita keluar dari toilet, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada hawa dingin yang menyelimutinya dan suasana di kantor terasa semakin mencekam. Dia kembali ke ruang kerjanya dan mencoba untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi perasaannya semakin tidak nyaman. Saat tengah malam tiba, Nita mulai merasa lelah dan memutuskan untuk menyimpan semua pekerjaannya untuk hari berikutnya. Dia mematikan komputernya dan beranjak untuk pulang. Namun, saat dia hendak keluar dari gedung, dia mendengar suara aneh dari belakangnya. Suara itu terdengar seperti pintu yang terbanting keras dan langkah kaki yang mendekat. Nita berlari keluar dari kantor dengan cepat dan segera naik ke taksi untuk pulang ke rumah.
Saat dia berada di dalam taksi, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti atau mengawasinya. Meskipun dia mencoba untuk tenang, rasa takut itu terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, Nita merasa sedikit lebih tenang. Namun, saat dia berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa tidur. Mimpi buruk mulai menghantuinya, dengan gambar-gambar menyeramkan dari kantor dan sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali dia terbangun, dia merasa sangat cemas dan tidak bisa kembali tidur. Hari-hari berikutnya di kantor tidak jauh berbeda. Nita terus mengalami perasaan tidak nyaman karena ada gangguan-gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari dan melihat sosok samar di koridor kantor. Suasana di kantor menjadi semakin menyeramkan membuat Nita semakin tertekan. Dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang gedung kantor dan sejarahnya. Setelah mendapatkan beberapa data, dia menemukan bahwa gedung tersebut dulunya adalah rumah sakit tua yang terkenal dengan banyak kasus kematian misterius. Banyak orang mengatakan bahwa rumah sakit itu ditutup karena alasan yang tidak jelas, dan ada rumor bahwa roh-roh pasien yang meninggal di sana masih menghantui tempat tersebut. Dengan pengetahuan baru ini, Nita merasa perlu untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang dia rasakan. Dia memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan untuk mencoba mengusir roh-roh yang mengganggu kantor. Dia membeli beberapa bahan untuk ritual tersebut, termasuk dupa dan air suci, dan memutuskan untuk melakukannya ritual di ruang kerjanya saat malam menjelang. Waktu malam pun tiba, Nita kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Dia menyalakan dupa dan mulai melakukan ritual pembersihan dengan hati-hati. Suasana di kantor terasa semakin aneh, dan Nita merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Lampu berkedip-kedip, dan suara-suara bisikan mulai terdengar lagi. Saat Nita melakukan ritual, dia tiba-tiba melihat sosok seorang wanita di sudut ruangan. Sosok itu tampak sangat jelas, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Nita merasa sangat ketakutan dan hampir tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai mendekat, dan Nita merasa seolah ada sesuatu yang sangat kuat dan menakutkan yang sedang mencoba untuk menghampirinya. Tiba-tiba, sosok wanita itu berbicara dengan suara yang sangat lembut. "Aku hanya ingin kalian tahu kebenaran. Aku adalah dokter yang bekerja di rumah sakit ini. Aku tidak meninggal dengan tenang. Banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang layak, dan mereka meninggal dalam penderitaan." Nita merasa terkejut dan bingung. Sosok wanita itu menjelaskan bahwa dia telah terjebak di gedung tersebut karena rasa bersalahnya atas penderitaan yang dialami oleh pasien-pasiennya. Dia mengatakan bahwa roh-roh pasien-pasien yang meninggal juga terjebak di sana, dan mereka semua ingin membebaskan diri dari penderitaan mereka. Wanita itu meminta Nita untuk membantu membebaskan mereka dengan menyampaikan cerita mereka kepada dunia luar. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan adalah dengan mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Dengan rasa takut dan tekad, Nita berjanji untuk menyampaikan cerita tersebut. Setelah ritual selesai, suasana di kantor mulai terasa lebih tenang.
Sosok wanita itu menghilang, dan Nita merasa lega tetapi juga tertekan oleh apa yang telah dia temui. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Nita menulis artikel tentang sejarah gedung kantor dan kisah-kisah mengerikan yang terjadi di rumah sakit tua tersebut. Artikel tersebut dipublikasikan di berbagai media dan mendapatkan perhatian luas. Kebenaran tentang penderitaan pasien-pasien yang meninggal di rumah sakit akhirnya terungkap, dan nama dokter yang mengelola rumah sakit itu menjadi dikenal. Seiring berjalannya waktu, suasana di kantor menjadi semakin normal. Nita merasa lega karena dia telah membantu membebaskan roh-roh yang terjebak dan mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di gedung tersebut. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang penting dan bermanfaat. Namun, Nita menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat dia mengecek arsip-arsip lama di kantor, dia menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah keturunan dari dokter yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut. Ini menjelaskan mengapa dia merasa begitu terhubung dengan kejadian-kejadian yang terjadi di gedung kantor. Dengan penemuan ini, Nita menyadari bahwa ada lebih banyak yang harus dia pelajari tentang sejarah keluarganya dan bagaimana ia terhubung dengan kejadian-kejadian yang mengerikan di masa lalu. Meskipun dia telah berhasil mengatasi ketidaknyamanan di kantor, perjalanan untuk memahami kebenaran tentang keluarganya baru saja dimulai.